Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sapiens Lightning Talk. Sampai jumpa, selamat berjumpa maksudnya. Kita kembali lagi di Sapiens Lightning Talk edisi hari Kamis tanggal 2 Mei 2024. Oke, perkenalkan saya dengan Yani, Account Manager dari Sapiens Teknologi Indonesia. Kemudian saya juga ditemani oleh di sebelah saya teman saya. Silakan mengenalkan diri, monggo Mas. Ya, izin perkenalkan teman-teman. Ini kali pertama saya di XLT ya. Alhamdulillah dapat waktunya untuk XLT. Ya. Nama saya Yudi Setiawan, biasa teman-teman panggil saya Yudi. Di Sapiens ini saya sebagai Network and Security Solution Architect. Oke, ini kayaknya bisa cerita background atau mungkin experience Mas Yudi nih selama menjadi role di Solution Architect nih, backgroundnya apa aja bisa diceritain Mas? Ya, memang background saya emang lebih banyak di network ya, spesialis di network security. Ya. Dulu pertama kerja sih saya di nasional distributor IT ya. Saya banyak bekerja di network security dari memang kita distributor firewall, kemudian software security. Kemudian selain itu juga saya sebagai pre-sales di company tersebut. Kemudian selain pre-sales saya melakukan enablement kepada partner-partner untuk mengatur produk dan juga R&D produk apa yang match dengan teknologi atau habit dari user-user di Indonesia waktu itu. Wah, udah pengalamannya udah mantap banget nih. Mungkin kita langsung aja ya, karena tema kita di XLT kali ini adalah Networks that Connect the World, Exploring Technology Infrastructure. Mas Yudi bisa kasih tahu ke kita nggak sih, mungkin basic knowledge apa sih itu network infrastructure? Ya, kita mulai dari definitif dulu ya teman-teman. Ada network sama infrastruktur. Network ini berarti kan jaringan ya kawan-kawan. Kemudian ada infrastruktur. Infrastruktur berarti kan gampangnya adalah jalan. Jadi network infrastruktur adalah jalan jaringan ya. Jadi infrastruktur, jalan dan jaringan. Nah itu berarti bidang IT yang menjabatani bagaimana sih aplikasi dan user bisa berkomunikasi. Bridging gitu ya. Bridging dengan data dari end to end itu dikirimkan dan diterima dengan sesuai. Tidak ada data yang hilang atau apalah gitu ya. Gitu. Jadi kayak pertukaran informasi gitu ya Mas jalannya. Kalau kita udah tahu apa sih definisi network infrastructure, pastinya kita ada classify lagi ke komponen utamanya nih. Mungkin bisa dijelasin juga komponen utama dari network infrastructure tuh apa aja sih yang bisa membentuk si infrastructure jaringan tersebut gitu. Enggak Mas? Untuk network itu sebetulnya konsep adalah dari 7 layer, POSI layer ya, atau biasanya kalau orang network baik pre-sale, post-sale atau bahkan di kuliah pun diajarkan itu namanya 7 layer. Nah dari 7 layer itu kita timbullah atau banyak ya teknologi yang ada. Nah 7 layer itu berangkat dari ada 7 layer ya, ada physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Nah kalau misalkan kita analogikan ya Mbak Yani ya, Mbak Yani network itu adalah kita company itu tinggal di sebuah cluster ya Mbak. Nah Mbak Yani mau ngirim paket, misalkan Mbak Yani mau ngirim lemari. Nah, sedangkan Mbak Yani punya mobil box. Nah, itu tidak bisa kan lemari itu dalam mobil box kan. Nah, itulah teori 7 layer itu muncul. Jadi data itu akan dienkapsulasi. Enkapsulasi itu seperti apa sih? Data itu dicacah dulu, Mbak. Kayak orang masak ya, ibu-ibu ya. Ibu masak dicacah dulu. Masya Allah, tabarakallah ya, Mams. Sampai dengan 3 teori tercapai, ada speed, bandwidth, sama traffic. Nah, dari 7 layer itu data yang tadinya misalkan Mbak Yani mau ngirim PDF gitu ya, itu dicacah sampai dengan bit 0101 gitu ya. Sampai kecil banget gitu ya. Karena mesin itu hanya kenalnya itu ya, 0101. Nah, dari application terus presentation udah dicacah, nanti dikirim, dibungkus gitu ya, di wrap segala macam, dikirim paketnya parsial sedikit-sedikit.
sampai dengan kalau misalkan Mbak Yani mau ngirim ke Surabaya gitu ya, itu sampai Surabaya dirakit kembali. Nah itu namanya decapsulation. Encapsulation, kemudian decapsulation. Nah decapsulation itu berarti yang tadinya 01 ya bit-bit dikumpulin lagi. Dikumpulin lagi dari physical data link terus sampai dengan aplikasi dalam bentuk PDF lagi. Nah, ajaibnya seperti itu. Kita nggak tahu, kita tahunya ngirim PDF, yang ngirim aja PDF, tidak seperti itu. Ternyata data tuh udah digoyang-goyang, udah diubah-ubah sampai dengan PDF. Udah ada prosesnya lah ya. Udah ada proses. Nah, at the end adalah yang dikirim network adalah dalam bentuk paket gitu ya. Nah, paket itu nanti banyak komponennya, misalkan tadi balik lagi ke Mbak Yani tinggal di sebuah klaster, berarti kan harus melewati security dulu di depan rumah. Nah itu kalau di network biasa sebut gateway. Nah gateway-nya pakai apa? Kalau di rumah gampangnya ya home router, misalkan yang punya fiber home, nah itu gateway-nya. Atau router kecil. Nah dari situ nanti akan dikirim lagi. Kalau misalkan punya ada CIS punya kirim lagi ada router. Nah di router itu udah ada alamat. Nah di paket itu kan Mbak Yani ini tujuan Surabaya, alamat ini gitu ya. Atau di network itu sebetulnya tujuannya adalah IP addressing aja. Nah dari situ kita lah ya. Dari komponen itu nanti tahu kalau mau ke Surabaya harus lewat Jakarta dulu, lewat sini dulu, sini itu udah ada semuanya. Jalurnya ya. Jadi semua router-router di Indonesia ini dia saling bertukar informasi bahwa kalau ke sini lewat sini, lewat sini lah di gagang gua nih ada kabel laut yang putus lah Pak, ya lewat sini. Nah banyak komponen-komponennya dari yang komponen switching, router, nah semuanya itu tujuannya adalah untuk memastikan data itu terkirim dengan baik dan aman ya, karena tadi ada gateway-nya kan. Nah betul, nanti aman kita dapat lagi mungkin ngomongin dengan network security, nah itu tidak kalah penting juga. Itu komponen utama network infrastructure yang based on 7 OC layer tadi ya. Jadi saya summary-kan lagi 7 OC layer itu ada physical, kemudian data link, network, transport, session, presentation, and application gitu ya Mas. Nah mengacu ke komponen utama network infrastructure, lebih detail lagi kita masuk ke arsitektur jaringan. Nah kalau kita bahas tentang jenis-jenis arsitektur, mungkin bisa dijelaskan lagi detail klasifikasinya seperti apa tuh Mas kalau untuk arsitektur jaringan? Nah biasa kita klasifikasikan berdasarkan media dulu ya Mbak ya. Kalau kita memilih jaringan apa sih yang ideal untuk kita adalah kita lihat media dulu. Ada media wire sama wireless. Kabel gitu ya. Ada kabel sama wireless. Ini kabel ya. Nah kabel ini ya kayak laptop kita nih. Laptop kita ada kabel sama ada wirelessnya. Gitu ya. Kalau misalkan yang nggak ada kabelnya berarti biasa pakai USB dongle gitu ya. Nah seperti itu. Nah apa sih bedanya? Kalau wire jelas karena dia kabel itu latensi rendah. Oke, berarti ya kecepatannya bisa lebih tinggi juga. Biasanya, tapi ada kekurangannya. Biasanya cost implementasinya lebih mahal dan lebih lama karena kan kalau kita perlu implementasi lama, kemudian dia kurang fleksibel ya. Contohnya di wireless ini ya kalau kita colok kabel di laptop ya ini susah kan ya kalau kita pindah mau meeting apa ya kita harus colokin, itu kurang fleksibel. Lepas copot terus ya, gitu tapi tadi latensinya bagus. Nah kemudian kalau wireless itu memang latensinya relatif lebih tinggi karena dia menggunakan gelombang atau frekuensi radio ya yang saat ini legal di Indonesia 2,4 GHz dan 5 GHz. Nah itu kemudian biasanya kalau wireless itu kita sering putus-putus. Kenapa sih? Nah, biasanya itu karena interferensi di sini di jaringan kita. Karena kan kita pakai frekuensi yang open dan apalagi biasanya dalam satu gedung itu sering terjadinya interferensi, gangguan tabrakan sinyal. Jadi kuat-kuatan sinyal. Nah, nanti ada teknologi lagi yang bisa biar kita tidak interferensi gitu ya. Kemudian biasanya bandwidth-nya lebih kecil, terbatas. Ya, teori itu kan semakin pitanya semakin besar. Jangkauan lebih luas, tapi bandwidth yang semakin kecil. Tapi kalau misalkan jangkauan kecil, kita lebih besar, itu semakin besar gitu ya. Nah, kemudian tapi keuntungannya adalah dia lebih fleksibel. Kita bisa pindah kemana. Nah, kalau itu kalau LAN ya, kita kalau mau meeting kemanapun itu bisa. Tapi kalau yang wide area network yang skalanya lebih besar gitu ya, itu lebih, misalkan kita mau menghubungkan dari berapa kilometer kantor gitu ya. Dengan adanya wireless itu akan lebih cepat gitu ya. Cuma ya itu bandwidthnya lebih kecil. Dari gedung ke gedung lainnya yang udah berbeda jarak gitu ya. Iya betul. Nah tapi kalau kita pakai kabel ya memang lebih lama. Tapi itu tadi lebih reliable untuk perusahaan. Tapi lanjut Mas.
Nah, berdasarkan geografi itu ada, ya kita tahu lah, itu ada wide area network, ada local area network untuk network skala kecil gitu ya. Kemudian ada kampus network, biasanya nih antar gedung, masih dalam satu area itu kampus network. Kemudian yang paling besar ya internet ya. Internet, yes. Itu yang udah common ya. Yang udah common. Tapi memang ini kan based on geografi ya, pastinya diperuntukkan sesuai dengan kebutuhan kan. Yes, betul. Jadi mana yang sesuai juga, mau itu pakai WAN, LAN, atau kampus area network dan internet, pastinya akan kita akses lagi gitu ya. Iya, betul. Oke. Kalau tadi sempat menganalogikan terkait dengan jaringan itu, kalau masuk cluster ada gateway, permisi dulu sama si security. Nah ini saya mau nanya masalah keamanan jaringan nih, ya kan? Gateway, permisi dulu, keamanan jaringan. Nah sekarang kan udah apa ya? Kita tuh awareness tentang keamanan jaringan tuh kan penting banget ya. Betul. Nah kalau dari sisi Mas Yudi sebagai solution architect, itu bisa nggak menjelaskan kembali pentingnya keamanan dalam infrastructure network? Ya betul. Ya. Nah network itu selain dengan reliable, speed, bandwidth traffic ya tadi, yang nggak kalah penting adalah keamanan. Karena zaman sekarang ya apapun aman. Analoginya gampang gini, Mbak Yani kan tadi mau ngirim lemari ya. Betul. Dipaketin. Sebenarnya Mbak Yani nggak mau dong isi paketnya itu yang udah di bubble wrap segala macem, nggak pengen sampai orang tahu isinya apa. Betul. Terus informasi di situ apa gitu ya. Nah, Mbak Yani nggak mau tuh. Nah, dengan adanya itu kita harus aware terkait dengan keamanan. Kita harus pastikan bahwa paket kita itu aman. Tidak dilihat orang di jalan, atau biasanya disebut kita MITM ya, man in the middle attack gitu ya. Itu kita harus pastikan. Ini ada pertanyaan Mbak Yani, mau kita lanjut aja dulu nih. Pause dulu nih Mas. Okay. Ada pertanyaan dari teman-teman di komen IG Live ini dari Mas Henrich Stanzino ya. Halo Kak Yani, Mas Yudi, isu apa sih yang paling sering dialami klien when it comes to infra and network? Satu ya, silakan dijawab dulu Mas. Kalau masih ada yang mau bertanya-tanya, silakan komen di kolom komentar ya teman-teman, rekan-rekan semua. Iya. Monggo Mas. Pertama biasa sering itu adalah wireless interferensi Mbak. Yang tadi ya. Yang tadi ya, karena kan kita pakai frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Iya. Saya sering ketemu customer, saya udah pasang wifi banyak, akses point banyak gitu ya, per ruangan satu, tapi kenapa masih lambat gitu. Ternyata teman-teman ya, banyaknya akses point tidak menjamin kecepatan speed kita. Malah itu bisa memperlambat. Kenapa memperlambat? Karena semakin banyak access point, itu akan semakin banyak interferensi. Malah gitu ya Mas. Malah gitu. Nah, jadi kita biasa kasih solusi gini. Kita ada tools ya, jadi kita kalau misalkan customer butuh tolong dong akses point atau wifi saya butuhnya seperti apa sih, kita biasa minta dulu layoutnya apa, terus temboknya apa gitu ya. Itu karena beda antara kaca, tembok, beton, apalagi ya kayu, itu beda untuk meredam sinyal. Iya, beda-beda. Kita ada tools untuk mensimulasikan itu. Bahkan kita ada tools fisik ya untuk mengecek ke area, jadi kita keliling kira-kira ada di titik mana interferensi, sehingga kalau misalkan di titik A ada interferensi, dia pakai channel sekian gitu ya, itu ada banyak akses ID pakai channel tersebut, kita pakai channel yang lain. Nah kita ada tools itu, jadi tidak melulu harus banyak access point, tapi device unitnya tidak melulu harus banyak ya, tidak melulu, tapi harus sesuai penempatannya di mana, jumlahnya harus sesuai gitu. Itu dari segi wireless ya. Terus ada lagi use case-nya adalah dari internet. Behavior di Indonesia, seberapapun besarnya bandwidth, itu orang lah ya, kita akan merasa kurang. Setuju nggak Mbak? Iya, manusia tempatnya kurang. Iya, mau dikasih bandwidth 1 giga, ya streaming makin 4K gitu ya. Nah, solusinya apa? Kita butuh namanya bandwidth management Mbak, kalau yang seperti itu. Mengatur ya Mas? Iya, mengatur. Jadi dengan teknologi bandwidth management atau bandwidth control ya, kita bisa atur misalkan untuk aplikasi yang sifatnya untuk kerja, itu kita bisa prioritaskan. Kayak Office 365, Teams,
Mas dan kawan-kawan ya, kita prioritaskan. Pas dia lewat trafficnya, itu bisa kita prioritaskan. Jadi yang lagi streaming YouTube ya udah kecil gitu. Nah, jadi beberapa customer kita udah aware bahwa ya udah internet diberikan sebebas-bebasnya. Nanti di akhir bulan kita report. Yang penting aplikasi untuk kerja atau ERP gitu ya, itu dikasih prioritas utama. Jadi diatur mungkin berapa, misalnya dari 10 Mbps diatur pemakaiannya untuk yang utama mana, yang medium digunakan apa, atau yang paling low digunakan apa, kira-kira gitu ya Mas Yudi? Betul, dan challenge-nya adalah sekarang kan udah Office 365 semua yang banyakan ya. Office 365 itu punya dynamic address destination-nya. Itu sangat dinamis, dari Microsoft pun itu bilang dinamis. Nah, kelebihannya kalau kita pakai yang Enterprise Bandwidth Management, dia punya library ya, dan selalu update gitu. Bahkan teknologi sekarang yang baru udah ada AI-nya, jadi kalau yang traffic-nya mirip dengan Office 365, dia langsung klasifikasiin bahwa ini Office 365. Gitu, sehingga administrator sekali setup gitu ya, udah nggak ribet-ribet lagi. Seperti itu. Thank you Mas Yudi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Rere Ayu. Mbak Yani mau tanya, kenapa SSID sudah nyangkut ke satu, susah atau sudah ya nih, sudah nyangkut ke satu posisi ya? Padahal kita udah pindah lantai, kenapa Mbak kalau seperti itu? Terima kasih Mbak Yani. Ini terkait dengan SSID, mungkin kalau pindah-pindah lantai itu Mas, susah nyangkut, gimana tuh Mas Yudi? Sering sih, saya juga pernah sih mengalaminya juga. Jadi sebetulnya kalau dalam satu area ya, WiFi, itu ada namanya rooming ya. Jadi rooming itu ada beberapa parameter biar dia bisa pindah ke AP terdekat. Jadi sebetulnya bukan nyangkut. Selama kita masih tercapai thresholdnya, kita masih dalam access point yang sebelumnya. Gitu. Nah, bisa jadi kalau misalkan udah pindah lantai, itu power dari AP sebelumnya itu kegedean, bisa jadi seperti itu. Jadi kita harus biasanya administrator nge-tuning ya. Karena kan saya bilang tadi kalau WiFi itu relatif lebih susah memang troubleshootingnya, beda sama kabel. Tapi kita emang lebih agile ya untuk pindah-pindah. Gitu. Jadi mitigasinya di on-offin dulu atau bagaimana biasanya Mas untuk biar nyangkut lagi ke yang lantai sekarang kita tuju gitu? Sebetulnya yang penting selama jaringan kita, kalau kita Teams bagus, itu nggak masalah, masih pakai SSID existing. Yang penting goalnya adalah network kita masih bagus gitu ya. Nah, yang jadi masalah kalau misalkan network kita udah jelek, tapi kita masih pakai SSID yang sebelahnya, berarti AP terdekat itu ada something. Kita harus dicek itu sama administrator. Gitu. Gampangnya emang on off dulu. Itu kalau on off, dia si laptop tuh punya feature ya, dia akan ngecek ke AP terdekat. Pasti dia akan nyangkut ke AP terdekatnya itu ya. Kalau gitu. Tadi sempat juga mention masalah AI nih. Nah, ngomongin AI, pastinya kita juga update mengenai tren dan teknologi terbaru ya. Kalau dari sisi tren terbaru dalam infrastruktur jaringan, itu gimana tuh Mas? Apakah ada yang bisa diinfokan ke kita nih? Iya, ini menarik memang ya di industri AI. Sebetulnya di jaringan pun kita nggak tertinggal ya. Jadi ada beberapa memang brand, contohnya tadi terkait dengan wireless ya. Beberapa brand dia punya mesin learning untuk mendeteksi masalah atau gangguan jaringan WiFi-nya di mana. Contohnya nih, kalau ada yang tadi ya, kenapa pindah lantai dia nggak mau pindah ke AP terdekat gitu ya? Susah nyangkut gitu. Nah, di beberapa brand dia udah ada. Jadi kalau terjadi seperti itu, kalau yang sekarang kan administrator tuning nih satu-satu apa, dan itu emang sulit sih kalau wireless itu sulit. Nah, dengan ada beberapa brand dia ketika ada error seperti itu, dia ngasih rekomendasi ke administrator. Harus dilakukan seperti ini gitu. Nah, itu seperti itu. Sebelum lanjut mengenai tren network saat ini, kita bacain lagi komen dari Mas Zainal M7. Mas Yudi, Mbak Yani, gimana biar bandwidth internet kantor nggak habis dipakai sama pengunjung? Jadi keperluan internet kantor tetap aman. Gimana Mas Yudi? Ini menarik. Ini sebetulnya salah satu jawabannya adalah terkait dengan bandwidth management tadi. Jadi kita bisa prioritaskan bahwa untuk pengunjung atau guest atau yang lagi training itu punya bandwidth sesuai dengan porsinya masing-masing.
atau kalau kita lihat dari perspektif dari network security, bahwa sebetulnya untuk pengunjung itu alangkah baiknya kita sediakan network terpisah dari corporate network. Tujuannya apa? In case misalkan karena laptop pengunjung itu kan tidak kita jagain ya, kita tidak tahu nih asetnya apa, antivirusnya apa laptop itu aplikasinya apa aja. Biasanya kita rekomendasi ke customer bahwa untuk yang guest kita kasih networknya terpisah, jadi in case dia broadcast sesuatu yang aneh itu tidak terdampak ke endpoint endpoint atau resource yang ada di corporate. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi bisa dikategorikan untuk SSID terpisah juga bisa ya. Jadi SSID terpisah. Ya, bisa, jadi ada gitu. Untuk yang guest atau untuk yang utama di sisi untuk company-nya sendiri beda gitu ya. Betul. Oke, tadi ngejelasin untuk SD-WAN dan ada apa lagi Mas tadi untuk yang tren teknologi? Oke. Kalau nggak salah masih setengah ya tadi penjelasannya. Tadi kita masih di keamanan jaringan ya. Iya. Oke. Oh tadi udah sempat ke tren and teknologi terbaru ya? Ya. Oke. Nah terkait dengan tren teknologi sebetulnya banyak ya teknologi network terbaru dari SD-WAN, ZTNA, tapi sebetulnya dari beberapa teknologi itu apakah memang itu visible untuk diterapkan di corporate network gitu ya, di corporate network customer kita bisa lihat dulu misalkan nih SD-WAN ya. SD-WAN itu kan tradisional kita meningkatkan teknologi dari tradisional WAN yang biasanya kita pakai dengan router konvensional. Konvensional itu kan kita biasa pakai teknologi dynamic routing, BGP, di rumah-rumah biasa lah ya. Seperti itu kalau yang corporate. Nah dengan adanya SD-WAN tidak lagi tuh kita pakai kalau dengan tradisional kan kita lebih banyak codingnya ya, command lainnya dan cukup banyak. Nah dengan SD-WAN itu keuntungannya selain dengan semuanya serba UI, terus semuanya udah berdasarkan library, kemudian dia bisa lihat dari jitter, latency, paket loss dari setiap ISP yang kita punya itu bisa diprioritaskan kemana sih paket lewat gitu ya. Seperti itu. Oke, itu untuk tren dan teknologi terbaru ya. Iya, tadi keamanan jaringan kita sampai firewall doang ya. Belum sampai yang lain, nanti boleh dibantu dilengkapi Mas. Tapi sebelum itu ada satu pertanyaan juga. Mbak Yani, untuk BYOD gimanakah konsepnya dari Sapiens? BYOD itu bring your own device ya. Nah, itu gimana Mas? Ya, bring your own device. Nah, ini sebetulnya kalau kita nanya solusi BYOD kan lumayan banyak ya. BYOD ini mau dari ada device yang device pribadi, ada beberapa use case yang saya ketemu ya. Ada device pribadi yang digunain emang untuk kerja. Karena company itu memberikan insentif ke karyawan untuk dia beli device sendiri dan itu digunakan kerja. Ada BYOD dia dikasih laptop kerja, tapi BYOD ya laptop sendiri untuk nebeng internet kantor. Beberapa use case memang berbeda. Tapi contohnya untuk di wireless kita kasih solusi wireless BYOD. Misalkan di wireless itu ada namanya teknologi network access control ya Mbak ya. Nah dengan network access control itu kita bisa terapkan bahwa kalau teridentifikasi device ini adalah device pribadi atau misalkan ini adalah mobile device gitu ya, kita bisa terapkan secara otomatis itu ke segmen tertentu dan dia tidak bisa akses ke resource tertentu sesuai dengan policy. Misalkan untuk yang device non corporate itu kita hanya bisa akses ke web aplikasi gitu ya, atau internet base. Nah itu seperti itu. Nah adapun kalau misalkan level manajemen device-nya, misalkan device yang kantor pengen di manage, nah itu banyak ya brand-brand sekarang dia ada install aplikasi, device itu bisa dilihat, bisa di wipe, kemudian mobile device manajemennya bisa di wipe, bisa dilihat tracking location-nya. Nah dengan kalau kita combine dengan teknologi NAC, misalkan nih di aplikasi MDM kita itu harus comply, nggak boleh di jailbreak misalkan Mbak ya. Nah dari MDM itu bisa saling bertukar informasi dengan network access control biar kalau device yang di jailbreak itu tidak bisa connect corporate network. Nah seperti itu. Itu lebih advance-nya lagi ya. Makanya biasa kita seperti apa sih kebutuhan customer-nya kita matchingin dengan solusi kita. Gitu. MDM tuh mobile device management ya. Kalau yang belum tahu.
Oke, lanjut nih. Semakin malam semakin banyak ya pertanyaannya. Nah, solusi apa yang dilakukan untuk mencegah kerentanan keamanan dalam menggunakan access point? Nah, gimana tuh Mas? Nah, biasanya untuk mengaman access point adalah SSID ya. SSID itu yang kelihatan di laptop kita ya. Ketika kita mau nyambung WiFi tadi Ada beberapa teknologi untuk mengamankan, tapi kita lihat dulu matcher nggak dengan kebutuhan kita. Yang jelas jangan sampai bikin SSID yang authentication open. Itu menurut saya itu haram gitu ya. Itu haram itu. Hukumnya haram ya. Itu haram. Tapi kalau nanti kita terangin lagi. Jadi yang halal apa nih Mas? Nah, paling tidak kita bisa buat dengan WPA2 PSK. Oke. Sebetulnya ada teknologi yang lama. Hati-hati ya kalau kita di rumah misalkan ada WPA2 PSK atau WPA doang PSK. Karena WPA PSK aja itu udah rentan. Lebih baik kita pakai teknologi yang agak update, ini lebih bukan update. Ini kiloan ya? Bukan. WPA2 PSK. Oke. Terus? Nah, WPA2 PSK itu cuma pakai password biasa gitu ya. Nah, itu pun ada hole-nya kalau misalkan passwordnya ke sharing, apalagi Android sekarang sharing bisa di scan gitu ya. Passwordnya tuh. Kita bisa pakai MAC filtering. Tapi itu terbatas kalau untuk rumahan atau corporate ya karyawannya SMB ya, Soho gitu ya, lebih dari kurang dari 50 itu masih oke. Kita bisa pakai MAC filtering. Nah, tapi MAC filtering itu ada kendala, ada kekurangan. Apa tuh Mas? Dia nggak bisa lebih dari kalau kurang lebih 120-an list MAC address. Jadi kalau company-nya punya banyak karyawan, 300 nggak bisa pakai itu. Harus yang naikin lagi. Bisa juga kalau misalkan kantor punya Active Directory, kita pakai WPA2 Enterprise namanya. Itu bisa single sign-on dengan Active Directory. Kalau misalkan, karena di Secure itu tidak ada yang aman ya, tapi ada yang lebih aman adanya kan. Iya, cari yang terbaik Cari terbaik. Tapi balik lagi kalau dengan Secure kan pasti ada 3 kupel, proses sama teknologi. Betul. Kupelnya harus matcher dulu dengan teknologi dengan yang kita inginkan. Kalau misalkan WPA2 Enterprise juga masih dianggap pengen lebih advance lagi, ada lagi integrasi dengan WPA2 Enterprise dengan Network Access Control. Nah, dengan Network Access Control di corporate itu misalkan kita pengen tahu nih bisa lebih kalau kita mau aktifin MAC filtering itu bisa beribu-ribu puluhan ribu, nggak ratusan lagi list MAC address filteringnya. Atau kita pengen lebih lagi misalkan yang mau connect jaringan itu harus terinstall antivirus. Bisa juga kita seperti itu. Jadi kalau mau connect jaringan harus terinstall antivirus. Nah, tapi balik lagi, kalau misalkan usernya hanya 50, ya nggak usah pakai NAC lah. Kita bisa. Tapi kalau usernya 700.000, alangkah baiknya kita pakai Network Access Control gitu. Karena usernya banyak dan pasti lebih banyak celah yang bisa digunakan gitu kan. Kejahatan ada aja ya. Tapi tergantung kita memilih solusi untuk menjaga keamanan jaringannya tersebut. Oke, semoga terjawabkan tadi ya Mas Nursidin ya. Terakhir nih poin yang mau kita bicarakan ya. Kalau tadi Mas Yudi sempat mention kita juga harus mengetahui kebutuhan yang pas bagi klien atas kebutuhan network atau jaringannya. Nah, jadi strategi apa sih yang bisa diinfokan ke kita untuk memilih the right network gitu. Jadi juga bisa kasih kisi-kisi nih bagi perusahaan yang memerlukan kebutuhan atas network yang sesuai. Gitu. Ya, biasanya kita identifikasi dulu kebutuhannya, Mbak. Itu pasti ya. Pasti. Gimana sih misalkan kita harus tahu dulu aplikasi apa sih yang digunakan. Gitu. Apakah hanya browsing? Apakah hanya emailnya apa sih? Office 365 kah? Atau misalkan hosting kah? Atau on-prem kah emailnya? Kita lihat dulu kebutuhannya. Kemudian lokasi aplikasinya di mana? Karena kalau kita solusi aplikasinya di on-prem dengan aplikasinya di on-cloud ya, itu berbeda nanti. Skemanya SD-WAN-nya berbeda. Treatment-nya berbeda. Treatment-nya sangat beda. Kemudian kita lihat internet bandwidth-nya berapa? Kalau ternyata bandwidth-nya hanya 100 mega, ya kurang, kita setting yang kecil. Betul. Tapi kalau misalkan bandwidth-nya 2 giga, ya kita harus setting dengan speed yang 2 giga gitu harus sesuai. Kemudian masih banyak kayak jumlah usernya berapa gitu kan, cabangnya ada di mana aja. Kalau misalkan butuh SD-WAN, cabangnya ada di mana gitu ya. Penting. Terus antar cabang itu ada aplikasi apa yang saling bertukar gitu ya. Nah, udah kita tahu nih kebutuhannya.
kita identifikasi dulu lingkungan. Misalkan kalau kita mau solusiin WiFi, kita tahu dulu kira-kira ada interferensi nggak nih di sini. Kita ada tools buat tahu nih lingkungannya, kita tahu dulu apa aja nih jangkauannya mau di mana aja gitu ya lingkungannya. Terus kita harus tahu dulu dari lingkungan, kan kita tahu SDM dulu nih. Kalau ya tadi balik lagi proses teknologi ya, kalau di security, kalau misalnya kita mau implementasi network access control ya usernya harus teredukasi dulu bahwa ada perbedaan behavior nanti. Seperti itu. Nah, sudah kita tahu lingkungan. Oh ya, ada yang tanya lagi? Mohon maaf. Ya, silakan. Mas Yudi. Mbak Yani, gimana untuk menjaga obsolescence dan vulnerability? Nah, gimana itu Mas Yudi? Mohon maaf memotong ya, karena ada pertanyaan dan durasi ya teman-teman. Monggo Mas Yudi. Ya, nah ini terkait dengan vulnerability gitu ya. Tadi sebetulnya harusnya kita ada bahas terkait dengan IDS IPS, kemudian Web Application Firewall. Itu di keamanan jaringan ya? Ya. Oke. Ini ada dua sisi ya, ada keamanannya si device kita yang kita manage, ada keamanan aplikasi kita apa sih yang bisa difilter di jaringan. Nah, untuk aplikasi apa aja, aplikasi yang bisa kita amanin gitu ya. Biasa orang pakai IDS IPS. Itu kita sebutnya bahkan misalnya nih ya, si Windows atau si servernya itu vulnerable, si servernya. Terus kita nggak mau di-upgrade gitu kan, kalau upgrade itu susah, harus ngecek ini. Kita biasa sebutnya bisa virtual patching, Mbak. Virtual patching itu gimana? Kita nutup vulnerable bukan di sisi endpoint device-nya, tapi kita di network-nya. Jadi ada vulnerable A, kita tutup di network-nya. Nah, itu bisa pakai IDS IPS atau pakai teknologinya WAF gitu ya. Karena contohnya nih ya, Mbak, balik lagi ke kita tinggal di rumah cluster, itu sangat rentan ya, apalagi dengan aplikasi yang kita publish. Aplikasi publish itu contoh di dalam satu cluster, Mbak Yani ada satu tetangga Mbak Yani yang buka warung. Berarti kan semua orang kalau buka warung, baik di luar cluster pun harus buka dong. Iya benar. Nah itu administrator punya daya X lebih tuh. Selain harus ngamanin bahwa yang dibeli adalah emang sesuai, atau dibeli adalah barang yang terlarang, atau yang nggak usah, yang tidak boleh beli. Nah itu itu kalau web application kita butuh ya teknologi web application firewall ya, banyak brand-brandnya yang pernah Sapian terapkan di customer. Atau yang paling basicnya adalah kita implement dulu firewall dan IDS IPS. Ada yang satu brand dia jual IDS IPS, ada emang yang lebih enterprise lagi firewall sendiri, IDS IPS sendiri. Tapi gitu. Baiknya memang terpisah atau dibeli semuanya untuk meningkatkan keamanan? Tergantung kebutuhan lagi. Kalau misalkan hanya digunakan untuk internet doang gitu ya, tidak ada yang buka warung dalam cluster itu, ya udah nggak usah ada WAF. Tapi kalau misalkan ada yang buka warung, kita harus consider bahwa kita butuh web application firewall dan IDS IPS. Betul, jadi nyambung ke yang tadi, menyesuaikan dengan kebutuhan di sisi end user atau klien gitu ya. Karena itu merupakan bentuk dari strategi dalam memilih network yang sesuai gitu ya Mas Yudi ya? Betul. Apakah masih ada pertanyaan Mas Tias? Bagi yang ingin bertanya lagi, mungkin karena durasi kita juga udah semakin menipis nih waktunya, sebenarnya udah lewat ya, karena kita tadi juga intens banget sih ngobrolnya, udah banyak yang kita bahas, nggak kenal waktu juga nih. Terima kasih juga Mas Yudi. Terima kasih Mbak Yani. Nanti boleh kalau ada yang masih mau bertanya-tanya, silahkan komen di IG kita gitu. Nanti sebisa mungkin kita jawab dari beberapa pertanyaan tersebut gitu ya Mas Yudi. Terkait dengan yang terakhir dalam memilih strategi tadi, jadi merupakan poin terakhir untuk pembicaraan kita hari ini atau diskusi kita hari ini. Jadi terima kasih sebelumnya. Mungkin Mas Yudi ada yang mau disampaikan lagi. Kalau saya punya pantun nih, gitu untuk menutup diskusi kita sore ini ya. Nih pantunnya. Hari Kamis ke Kota Tua. Cakep. Naik kuda membawa pepaya. Cakep. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengar kami berdua. Mas Yudi punya nggak pantunnya? Saya balas Mbak Yani. Saya nggak mau kalah nih kalau pantun. Gimana? Beli
kain buat kebaya. Cakep. Kebaya merah hadiah orang tua. Masya Allah, masih hadiah orang tua nih ya. Belum punya pacar ya, masih orang tua. Cukup. Oke, lanjut. Sekian presentasi dari kami berdua. Yes. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Makasih ya. Kami pamit undur diri dulu. Sampai berjumpa di Sapiens Lightning Talk berikutnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.